Hai semua, selama ini emisi karbon dari industri dan kendaraan sering dianggap sebagai ancaman besar bagi lingkungan. Namun, siapa sangka bahwa karbon dioksida kini justru bisa menjadi aset berharga bagi Indonesia. Berdasarkan data dari EDGAR yang berasal dari Uni Eropa, Indonesia memang berada di peringkat ke-7 sebagai negara dengan tingkat polusi tertinggi. Namun, perlu dicatat bahwa Uni Eropa sendiri berada di posisi ke-4, yang artinya mereka sebenarnya lebih buruk dalam hal emisi karbon. Jika dilihat dari data World Bank, emisi per kapita di Indonesia bahkan hanya menempati peringkat ke-107 dari 206 negara, jauh di bawah negara-negara kecil seperti Brunei dan Bahrain. Ironisnya, negara-negara Eropa yang lebih banyak menghasilkan polusi justru paling lantang mengkritik isu lingkungan. Mereka memberlakukan tarif karbon untuk produk berbasis batu bara dari negara lain, sementara mereka sendiri tetap menggunakan energi kotor dalam jumlah besar. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Menariknya, citra Indonesia sebagai negara dengan tingkat polusi tinggi justru mendatangkan peluang besar. Salah satu perusahaan minyak terbesar dunia, ExxonMobil, telah menyatakan komitmennya untuk berinvestasi sebesar 15 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 240 triliun di Indonesia. Fokus utama investasi ini adalah membangun industri petrokimia serta teknologi Carbon Capture and Storage atau CCS. Teknologi ini memungkinkan penangkapan dan penyimpanan CO2 dari pabrik dan pembangkit listrik sebelum dilepaskan ke atmosfer. Gas karbon yang berhasil dikumpulkan, kemudian dikompresi dan disuntikkan ke dalam formasi geologi di bawah tanah, sehingga mencegahnya mencemari udara. Dengan efisiensi mencapai 90%, teknologi ini mampu mengurangi emisi karbon secara signifikan. Berdasarkan kajian dari Lemigas Kementerian ESDM, potensi penyimpanan karbon di Indonesia mencapai 577 gigaton yang tersebar di 20 lokasi strategis termasuk Jawa Timur bagian utara, Tarakan, Sumatera Utara, Selat Makassar, dan Sumatera Tengah. Tak hanya soal lingkungan, teknologi CCS juga membuka peluang bisnis yang menggiurkan. Dengan kapasitas penyimpanan karbon yang bisa bertahan hingga 834 tahun ke depan, Indonesia berpotensi menjadi pusat penyimpanan emisi bagi negara-negara lain seperti Singapura yang memiliki keterbatasan lahan. Selain itu, industri berbasis CCS seringkali mendapatkan subsidi dari negara-negara maju hingga tahun 2050, termasuk dari Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang, dan Australia. Kebijakan seperti European Green Deal dan Horizon Europe telah menyiapkan dana besar untuk proyek-proyek ramah lingkungan seperti ini. Dengan memanfaatkan tren global ini, Indonesia bisa menarik lebih banyak investasi untuk membangun infrastruktur CCS dan menjadikannya sebagai sumber pemasukan jangka panjang. Lebih dari itu, keberadaan teknologi CCS juga akan membantu industri dalam negeri tetap kompetitif di pasar global. Sejak Oktober 2023, Uni Eropa telah menerapkan mekanisme Carbon Border Adjustment Mechanism atau CBAM yang mewajibkan produk impor berbasis karbon tinggi membayar tarif tambahan. Mulai 2006, kebijakan ini akan semakin ketat sehingga pabrik-pabrik di Indonesia yang ingin mengekspor produk baja, petrokimia, semen, dan pupuk ke Eropa harus mengadopsi teknologi ramah lingkungan seperti CCS. Beberapa negara tetangga seperti Vietnam dan Malaysia sudah lebih dulu memberikan insentif pajak bagi perusahaan yang mengembangkan teknologi ini. Oleh karena itu, Indonesia juga perlu bergerak cepat dengan memberikan subsidi atau insentif bagi industri dalam negeri sehingga bisa bersaing di pasar global. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silahkan tuliskan di kolom komentar
Dan jangan lupa untuk like dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya.